Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan taklim kita daripada kitab Al-Wasaya An-Nafi'ah, wasiat-wasiat yang bermanfaat untuk pegangan hidup kita, yang dikarang oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Kita sampai sekarang ke dalam perkataan beliau, wa usika bi itharid dunya wal aqal min jami'i amti'atid dunya mat'aman wa malbasan wa maskanan. Beliau Imamul Haddad mewasiatkan kepada kita saat ini adalah itharid dunya wal aqal. Hendaknya kau menyisihkan sesuatu yang sifatnya duniawi kepada orang yang membutuhkan. Maknanya hidupmu itu jangan terlalu terlalu ke atas, itu apa? Terlalu mewah. Bi itharid dunya wal aqal. Hendaknya kalian tadi itu lebih meninggalkan duniawi daripada akhiratnya. Duniawi itu ngambil secukupnya, jangan sampai taraf kehidupan kita itu terlalu mewah. Kalau kita sekarang low profile, bahasa kita itu hendaknya kalian hidup itu low profile. Untuk urusan duniawi seadanya. Bukan ke taraf sampai menghinakan, bukan ke taraf sampai berlebihan. Kalau bisa, apa yang kau punya dari pakaian, malbasan, mat'aman, maskanan, rumah, makanan, pakaian, itu sesuatu yang sewajarnya saja. Ya. Jangan ikut budaya-budaya barat, baik itu pakaianmu, apa yang kau tinggal, apa yang kau pakai, apa yang kau makan. Karena menunjukkan orang muslim itu punya identitas diri. Sampai dikatakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsih. Ada sebuah makalah dan mengatakan ini hadis. Mudah-mudahan Allah rahmati, didoakan itu, mudah-mudahan Allah rahmati seseorang yang mengetahui keadaan dirinya. Kalau ente sekarang orang yang menengah ke bawah, ya jangan gaya hidup mewah. Ya. Kalau ente sekarang jangan jaga orang yang mampu, ya. Standar ente sampai mana sudah situ. Jangan pelit sampai gaya hidupnya rendah. Biasalah seperti kehidupan yang ente inginkan. Kenapa? Wa ghairi dzalika tawaddu'an lidinika, hendaknya punya sifat seperti itu karena untuk lebih menjaga kepada agamamu, wa itharon li akhiratika, mendahulukan akhiratmu, waqtida'an bi nabiyyika, mengikuti nabimu. Ya, kalau kita yang awam saja nggak boleh, apalagi para ulama. Ulama itu hendaknya hidup tuh low profile. Kenapa? Ngajari kepada umat tuh zuhud. Bagaimana mengajari kepada umat wara', hati-hati kepada duniawi, jangan terlalu berlebihan terhadap duniawi. Lalu bagaimana kalau ulama ngajari seperti itu, dia nggak ninggalin? Ya enggak. Ulama pakaian sampai 200 juta. Ya enggak. Jam tangan 200 juta. Cincinnya 300 juta. Itu nyuruh orang zuhud, itu tidak zuhud. Kan gitu. Ulama kemana-mana pakai moge, iya. Pakai mobil sport, Ferrari, Porsche. Ente mau kemana ente? Ente ngajak orang dengan lisan ente kepada akhirat, tapi jiwa ente, keadaan ente ini ngajak kepada duniawi sama. Jangan. Bukan berarti kita nggak boleh mewah-mewahan. Memang, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu suka kepada keindahan. Ya. Allah suka kepada keindahan. Ustaz, kalau kita tidak pakai yang mahal-mahal, Ustaz, nanti kita tuh ratingnya seperti dihina. Tuh orang ahli maksiat, pakainya mahal-mahal. Terus
Kita ini yang ahli agama pakainya murah-murah. Loh, justru pakaian seadanya itu membedakan bagaimana mereka ahlu duniawi dengan kita ahlu ukhrawi. Kan gitu. Nah, kalau ente sama kayak mereka apa bedanya? Bedanya itu pakaiannya sama, hanya ente bisa ngomong hadis, dia tidak bisa. Kan gitu. Kalau pakaiannya sama-sama mahal, cuman dia tidak bisa ceramah, ente bisa ceramah. Ya, coba lihat, ketika kita mendengar bagaimana kesulitan seorang ulama sebelum wafatnya atau mungkin semasa hidupnya, dan beliau-beliau ini sudah dibacakan manakibnya setelah wafat, bagaimana hati kita? Senang. Ya Allah, memang ulama seperti itu. Coba lihat, ada satu ulama di Indonesia itu, untuk yang dimakan dirinya tidak ada. Bahkan pernah sekali waktu ketika masakan buat keluarganya, yang dipikir waktu itu muridnya cukup untuk makanannya, dia masakkan untuk keluarganya sudah. Murid sudah selesai, di pondoknya sudah makan. Sudah mau makan, ada murid baru datang. Wah orang miskin, wah orang ini tidak bisa bayar SPP, tidak bisa bayar pembangunan. Wah belum makan. Kata kiainya, ya apa ini? Kalau kita terima, ya ditanggung semuanya sak makannya hari ini. Kata istrinya, memang istri soleha, ya sudah. Khadimuddin, kita ini pembantunya agama, sudah jangan tolak santri. Diterima, ketika diterima tidak ada yang dikasih. Apa akhirnya? Dikasih yang ini. Lah, zuhud semacam ini ketika dengar ke telinga kita, ya apa perasaan kita? Ya Allah, kan gitu. Ya Allah. Yang masuk itu cahaya. Beda kalau kita lihat, itu tahu Ustaz Fulan baru beli Ferrari. Oh, masuk ke hati orang yang mendengar tadi itu nafsu. Oh, Ustaz aja boleh, apalagi anak. Minimal tidak bisa sama-sama akhlaknya Ustaz, penampilannya Ustaz, ya minimal mobilnya samalah. Kan gitu akhirnya. Nah, masih teringat ceritanya kakak kelas kita ketika sama-sama pertama pondok di Habib Umar, Darul Mustafa. Waktu itu dalam keadaan dingin, terus lemek untuk tidur tuh enggak ada. Jangan kasur ya, lemek enggak ada. Jadi beberapa santri bisa tidur pakai lemek, satunya enggak ada. Mungkin 2 orang. Enggak lama Said Salim, Habib Salim yang sekarang Masya Allah itu dulu masih kecil bawa selimut. Bilang, Afwan ini dari Abah, suruh buat lemek. Kalau buat selimut enggak ada. Ini buat lemek aja. Dibeber, kemudian tidur santri. Pulang Salim kecil itu. Besoknya suruh ngambil selimut tadi itu, dibawa lagi ke rumahnya. Ditanya sama anak-anak, tadi malam Abah tidur di mana? Katanya di kamar. Terus, cuma enggak pakai lemek. Ya, lemeknya yang antum pakai itu. Ya, ketika ulama tadi itu zuhud kepada duniawi, ya, mengutamakan orang lain, masuk ke telinga kita, apa yang kita rasakan? Cahaya, ya Allah. Gitu ya. Kan gitu. Beda kalau yang dengar beli ini, bangun ini, punya semuanya sudah ya, bukan ulama. Abna'ud dunya, orang yang pembantu duniawi, cuman pakaiannya seperti pakaian ulama, itu aja. Makanya ulama itu harus low profil. Bisyarti ayyakuna qani'an bima qasamallahu lahu wa radiyan, dan dengan syarat yang seperti itu, wa'lam anna takallula minad dunya ra'su kulli khair. Ingat, lebih sedikit kepada duniawi itu puncaknya kebaikan. Wa ma yakhussullahu bihi ahadan min ibadihi illa wa huwa yuridu bihil karama fid dunya wal akhirah. Dan apapun yang dikhususkan oleh Allah, salah seorang dari hambanya. Allah punya hamba banyak, tapi Allah khususkan orang ini. Ya. Illa wa huwa yuridu bihil karama fid dunya wal akhirah. Kecuali dia Allah inginkan kebaikan duniawi sampai ukhrawi. Bisyarat ayyakuna qani'an bima qasamallahu lahu wa radiyan, dengan syarat orang yang dikhususkan itu orang yang qanaah dan orang yang ridha dengan apa yang diberi oleh Allah. Maknanya semakin tinggi kedudukan orang di sisi Allah,
semakin dikurangi duniawinya. Ini rumusannya. Tapi setiap rumusan itu ada perkecualian. Ya, contoh, setiap orang habis makan pasti kenyang, ya kan? Ada nggak perkecualian? Ada. Ada orang habis makan nggak ngerasa kenyang, atau ada orang belum makan udah kenyang. Siapa? Mungkin orang punya anak atau siapa kecelakaan, belum makan, lihat anaknya kecelakaan atau siapanya, itu kenyang hadirin. Ditanya, enggak makan? Enggak usah makan, kenyang. Itu perkecualian. Setiap rumusan itu pasti ada perkecualian. Sama. Derajatnya para aulia ketika naik, duniawi semakin menghindar dari dia. Semakin sulit yang mau dimakan. Ya. Ada beberapa semakin tinggi semakin kaya, ada, tapi perkecualian. Wala yamuddu ainuhu ila zahratid dunya ishtiyaqan laha. Ingat, kata beliau wasiatnya, jangan pernah kau panjangkan pandanganmu kepada perhiasan duniawi karena kau juga ingin punya seperti itu. Hadirin, kaya bukan alamatul qabul. Kaya bukan alamatus sholah, bukan tandanya diterima, bukan tandanya kesolehan. Ya, kaya bukan tandanya seseorang tadi itu doanya diterima, nggak ada. Mindset kita dirubah. Dulu anak miskin, setelah itu anak minta sama Allah, kemudian saya dikerocok sama Allah. Loh, berarti itu sekarang bangga dengan kekayaan itu? Ya, bisa jadi kaya itu minnah, anugerah, bisa jadi musibah. Tambah kaya, tambah lupa. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha yang ngikuti Nabi belum punya apa-apa sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, beliau baru punya sesuatu. Baru punya sesuatu yang ibaratnya agak kaya lah. Terus ditanya sama sahabat, ya ummahatil mu'minin, wahai ummul mu'minin, istrinya Nabi, enak mana? Sekarang kau megang uang, bahasa kita, atau dulu sama Nabi? Kekurangan terus. Setiap Nabi masuk ditanya, Aisyah kau masak? Ma wajadna illal ma. Tidak ada Nabi, tidak punya apa-apa pun, cuma air. Kata Siti Aisyah, aku paling enak itu dulu sama-sama Nabi yang tidak punya apa-apa. Iya, miskin itu sebenarnya nikmat, cuma tidak ada yang tahan. Tidak ada yang tahan sama miskin. Ayo, kenikmatan orang miskin. Tidak ada. Sampai kalau orang fakir itu bisa menyeret kepada kemurtadan. Itu biasa. Kadal fakru ayyakuna kufro. Hampir kefakiran itu menyeret kepada kemurtadan. Ya tidak heran murtad gara-gara Indomie dulu ya. Sultan Batu itu. Tidak heran orang murtad gara-gara ada iuran tiap bulan. Suruh datang ke hari Minggu itu. Nggak heran, kenapa? Bisa. Lah, kalau kau bisa memanjangkan, kalau kau bisa menahan pandanganmu kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, Masya Allah, itu kau termasuk orang yang memiliki kebaikan duniawi. Kemudian, wa allai tamanna ayyu'ta ma u'tiya ahlud dunya min mata'iha. Jangan pernah berangan-angan seperti orang kaya yang Allah beri. Karena belum tentu itu anugerah buat dia. Bisa jadi istidraj, diulur, cek tambah lali, tambah lupa. Terus kon. Terus yang awalnya sergap salat mulai gak salat. Awalnya biasa hadir pengajian mulai dak istiqomah pengajian. Dan terus ente iri. Enak yo. Lu enakan ente di sini istiqomah. Yang bakal nyinari kuburan kita ya taklim kita seperti ini, amal kita. Bukan amal-amal duniawi seperti itu. Liyatamatta kama yatamatta'un, sebagaimana mereka menikmati. Kemudian wa usika, dan aku wasiatkan kepadamu bi ikhraji kulli raja'in wa kulli khaufin tajiduhu fi qalbik min janibil khalqi. Kata beliau, aku wasiatkan dua hal. Pertama, jangan berharap kepada manusia dan jangan takut dengan manusia. Berarti kalau kita balik, berharaplah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Fa inna wujuda dzalika yamna min idharil haqi, sebab keberadaan sifat dua tadi itu bisa menutup keberadaan adanya Allah. Inti berharap sama manusia, berarti
ente menyangka tidak ada Allah. Ente takut sama seseorang, berarti ente menyangka Allah tidak ada, makanya tidak takut sama Allah. Kalau ente berharap sama Allah, ya Allah akan lancarkan sebab-sebab yang lainnya. Ini ada satu cerita, kisah nyata ya. Ada satu orang bangun pondok. Orang ini bikin proposal, sudah tahu haji-haji yang bakal jumbang dia karena dia pernah janji. Difotokopi, dilaminating, tanda tangani, proposal itu ditum. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berharap ini 100 jutaan, olah 1 miliar selesai. Kalau ndak 50-an setengahnya. Subhanallah, dari 10 yang ditum itu, yang disebar proposal, satu pun tidak ada yang ngasih. Satu pun tidak ada yang ngasih. Mulai suudzon. Ada bukhola. Depan anak janji bohong tok, ngomongnya nanti anak bantu sampai sekarang. Nih, sudah jelas. Kemarin ditanya, "Ya apa? Mulai jalan nah, pembangunanmu?" Ini mulai jalan tapi gak diriakan blas. Wih, harat kabeh. Ini bohong semuanya. Satu pun tidak ada yang nyumbang. Sampai akhirnya pembangunan mulai lambat, datang gurunya. Tanya, "Kalian Syekh, anak ini pembangunan tidak mari-mari." Terus, ya sudah, haji-haji anak hubungi, tidak ada janji tok mereka. Kata gurunya, "Ente yang salah." Loh, kok anak yang salah? Ente bermaksud kepada makhluk, kholiknya berhenti. Mandek. Ente kan sudah berharap sama makhluk saya, selesai. Tapi kalau ente berharap kepada saya, makhluk saya kerahkan. Gitu ya? Iya. Itu sudah, kalau ente berharap sama yang di atas, yang di bawah ini merapat. Tapi kalau berharap sama yang di bawah suruh merapat, yang di atas lari. Terus gimana? Perasaan kan sudah masuk itu proposal. Perasaan di hati itu buang. Berharap sama manusia. Dia bilang di hati ente, ngasih ya, enggak ngasih ya sudah. Ngasih berarti dapat kemuliaan, yang mulia dia, bukan kita. Enggak ngasih, enggak apa-apa, belum rezekinya. Subhanallah, ketika sudah mulai 1, 2 ditata niatnya lagi, Masya Allah. Dari 10 tadi itu, ya Allah ganti 20 orang datang, satu-satu bantu. Bahkan enggak nyangka satu orang datang, orang desa, bawa kardus Indomie. Assalamualaikum, salam. Tadi nyumbang pondok, cuman seadanya. Oh, nggih, sampean taruh di situ. Dipikir apa? Dipikir ya sembako. Setelah dibuka uang 400 juta. Seketan. Bayangkan, dari mana? Dari zat yang kita berharap. Begitu juga khauf, sifat takut begitu. Kalau dia takut sama manusia, ya Allah sudah. Tapi kalau dia takut sama Allah, Allah jadikan manusia takut sama ente. Abdullah bin Umar ketika jalan lewat Ghobah itu? Hutan. Ghobah, beliau di belakang, sahabat yang lain di depan. Tiba-tiba mandek. Kenapa? Ada asad, satu singa. Singa katanya tidak berani, ini diganggu sedikit, gigit ini. Akhirnya kata Abdullah bin Umar, ente minggir dulu anak yang masuk. Ketika masuk, dibilang, ya singa, anak takut sama zat yang perlu ditakuti, bukan takut sama ente. Tanah hawa anna, geser. Subhanallah, bangun terus geser dikit. Jalan. Kalau takut sama Allah, Allah jadikan semua makhluk takut sama dia. Wala tadkhul qalbaka khaufal fakri fabi'sal qarinu huwa. Wah, sulit ini. Kata beliau, wasiat saya juga, jangan pernah kau masukkan dalam hatimu sifat takut. Yang paling penting apa? Takut fakir. Fabi'sal qarinu huwa, ini semua sumber masalah. Yang dikatakan penyakit umat ini al-wahnu. Apa wahan? Khauful fakri wa karahiyatul mauti. Takut kematian dan takut fakir. Maaf, takut fakir benci kematian.
wahan. Ya. Sampai ada hadis Nabi itu fakir kan? Nabi kan enggak punya apa-apa. Iya kan? Tapi ada kefakiran yang Nabi paling takut. Sampai ada satu Habib namanya Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Sama yang ngarang ini sohiban, teman. Paham ya? Jadi Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan ini pernah ketemu sama muridnya Imam Haddad. Ditanya, santri, ya Habib, tahu enggak fakir yang Nabi takuti? Murid itu langsung jawab, iya itu fakir tidak punya apa-apa. Fakir tidak berharap ini, pokoknya fakir yang begini, nanti akhirnya begini bisa murtad. Pulang beliau, sudah dijawab. Lah pertanyaan ini didengar sama Imam Haddad. Dan jawabannya juga didengar sama Imam Haddad, gurunya. Dipanggil santri itu. Dibilang lain kali, kalau ada kiai, ulama, habib tanya seperti itu mau berbagi ilmu. Itu diem. Bilang aja antum lebih tahu jawabannya. Itu akhlaknya begitu santri. Jangan sok tahu. Oh ya Allah, salah. Marhaba Habib. Lama ketemu lagi sama Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Santri ini. Ditanya, masih ingat pertanyaan Ana? Ingat Habib? Apa? Apa fakir yang ditakuti sama Nabi? Ayo, kata santrinya, tak tahu Ana Habib. Antum lebih tahu. Kata Habib Ahmad bin Umar Al-Hinduan, fakir yang ditakuti Nabi adalah perasaan takut fakir. Jadi perasaan takut fakir itu yang menjadi momok yang ditakuti sama Nabi. Kalau fakirnya enggak. Allah sudah janji dalam Al-Quran. Saya tanya, Al-Quran itu kita imani apa enggak? Imani. Kira-kira kalau ada salah alif aja di sini, ya kita marah. Ya enggak? Satu alif hilang di dalam Al-Quran, marah. Karena kita mengatakan Al-Quran itu paling sucinya kitab. Ya kan? Dalam Al-Quran itu sudah dikatakan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan mereka. Ini yang mengatakan zat yang menciptakan kita. Jadi ibaratnya kita kalau misalkan fakir tidak bakalan. Tapi perasaan fakir ini penyakit. Ya wangil Pak. Ya enggak? Sulit. Kalau kita ikut menerapkan yang seperti itu langsung tidak bisa. Bertahap. Bahkan disebutkan termasuk orang yang berlebihan. Apa? Orang yang berlebihan itu orang kalau sudah makan lauknya lebih dari satu. Oh, tempe-tempe tok, wes. Kalau ayam geprek, kuah, jangan asem, tidak bisa satu. Itu dulu, jangan dianus. Anak untuk urusan uang tidak mikir-mikir. Kan sopo. Lek mangan koyo gunung ngene ngomongin zuhud. Apa kata ulama? La tadda'i inna sidqa alaim. Jangan ngaku-ngaku. Orang yang betul-betul karena Allah itu ada tandanya. Ya. Kita pernah duduk sama orang-orang yang sudah terdidik dari tangan Habib Umar. Waktu Darul Mustafa. Jadi di antara satu halaqah ini ada satu orang gitu loh. Untuk ngajari yang lain. Ketika kita makan, diajari sama dia. Dengan cara apa? Merubah situasi. Kita kan biasa, masih kebiasaan di Indonesia mangan, terus kecap-kecap. Ngrasani wong, podo mangan iki, mangan dohir sama mangan batin. Iya. Nanti ditegur sama ini. Nah. Iya, maafan makan. Ini makan, kita sudah 3 kali suapan, ini baru 1. 1 kali makan itu sudah ngambilnya gini, tidak mengedepankan kepala, diambil, ditatain. Itu dikunyah kira-kira 20 kali. Dilihat yang lain, digeser lebih jauh. Akhirnya terdidik seperti itu. Tiap hari ada yang diantara kakak kelas itu yang ikut makan sama kita. Kalau tidak ada itu, tidak ada pulang, tidak ada hasilnya. Ini podo ahli talam semua ini, jago talam semua. Tidak ngene Pak, ngene. Iya.
Subhanallah. Kemudian wahdhar al-ihtimam bi amri rizqi falaysa lahu mustaniddun illa syakku fil magdur. Hati-hati kau memikirkan urusan rezeki. Falaysa lahu mustaniddun illa syakku fil magdur. Hal itu tidak menjadi sesuatu kecuali solusinya adalah rezeki sudah ada yang ngatur. Solusi apa? Rezeki sudah ada tulisannya. Kalau itu rezeki kamu akan sampai ke kamu. Kalau itu bukan rezeki kamu, apapun caranya tidak akan pernah sampai ke kamu. Kau tidak tahu alamat rezeki kamu, tapi rezeki kamu tahu alamat kamu. Wa ma qaddara laka au 'alaika fala budda ayyasil ilaika, yang sudah ditakdirkan kepadamu akan sampai kepada kamu. Waktu ini laku barang laku, waktu ini gak laku ya dinyang, difoto, wis rewel, gak tuku. Wah bencekno. Wis gak tuku megelno sampean rasani. Wis gak tuku sampean rugi. Rugi apa? Rugi dosa. Iku mang bencekno poso-poso wis ngene-ngene tangane. Wis gak poso ngarepku, gak tuku, kurang ajar. Inti rugi, ndak dapat duniawi, ndak dapat ukhrawi, rugi yang ada. Orang-orang Arab itu yang sudah tawakalnya tinggi gitu. Ada kam samanu? Khamsa rial. Ini berapa harganya? 5 rial. Wah, Indonesia wahid rial. 1 rial di Indonesia. Kelas beli di Indonesia, jangan beli di sini. Darurat. Oh iya, kan jauh. Ya kelas ada ongkos kirimnya, makanya jual 5 rial. Sudah 2 rial. Enggak. Asyah 2 rial. Enggak. Ngomong. Tinggalan sih, maringnya diceluk. Ya ditinggal. Ditaruh barangnya, kunci. Kalau saya toyib, 5 rial. Saya ambil 5 rial. Kata, enggak. Bukan rezeki saya mungkin hari ini. Besok datang lagi. Oh no. Tak butuh. Loh, anak 5 rial. Kholas, anak berubah pikiran. Enggak jual gente sekarang. Kenapa? Kadang kalau sudah masuk nafsu, itu berarti bukan rezeki anak. Takut itu nanti dipaksain, yang masuk syubhat ke anak. Sampai segitunya. Terus gimana? Besok. Nanti datang ke sini dengan kita ittifak, kita sepakat 5 rial. Yes, tidak nafsu ya. Nggak mungkin balik besok-besok nyari sing liyane, membutuhin sekarang. Nah. Bisa'in wa biduni sa'in. Kau usaha, dak usaha, rezekimu akan sampai. Hasba ma jara bihil qalamu fi ummil kitab, tergantung apa yang sudah tertulis di takdirnya Allah di Ummul Kitab, di tempat di tulisan takdir tadi itu. Fama wajhul ihtimam bi amrin qad furigha minhu. Terus ngapain teh mikir? Ya enggak. Nauzubillah, ya mungkin kita bisa cuma ngomong ya, tapi ini juga nasihat buat kita. Kita punya anak mau sekolah, mau nikah, nah dipikir itu. Pikir opo kok kalau gak nyekel duit. Jangan khawatir, banyak keajaiban-keajaiban, dan itu yang memberi keajaiban itu masih ada. Asaki bagi Allah pemberi keajaiban masih ada, jangan khawatir. Orang kafir yang maksiat dikasih, musuh kita yang taat lah ngene-ngene masih ya wis. Ya pincang-pincang ini itu insyaallah lah. Husnudzon. Wa sallakal haqqi anhu hina akhbaraka fi kitabihi annahu dhamina laka bihi. Bagaimana kau masih memikirkan rezeki sedangkan Allah melalui kalamnya mengatakan aku yang menjamin kepada kalian rezekinya. Ya. Kata Allah, jangan kau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. La taqtulu auladakum khasyata imlak. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kalian dan anak kalian. Wis mari toh. Loh, Allah tidak nyebutkan bojo, Beb. Loh, sak bojo nih, apa cara dapetin anak ting-tingan gitu? Ya enggak mungkin anak bojo nih. Sudah rentetan. Ada punya teman di mana? Di Dinoyo. Tuwek misalnya. Tua sudah. Waktu berdua sama saya tak tanya. Sampean kenapa tidak nikah? Maaf, normal toh sampean. Loh, normal, Beb. Saya kenal loh kan. Iya, normal aku. Kenapa tidak nikah? Jujur gitu, Beb, iya. Bibi saya itu sering bilang, saya ayah sama ibu wafat. Bibi saya sering bilang, kalau nikah gak megang uang, terus gimana nanti?
Mau dikasih makan apa? Itu terngiang-ngiang sampai sekarang. Dan itu tiap hari. Tes, tes, tes. Pokoknya saya harus kerja keras. Tak tanya, sampean telat nikah sudah berapa tahun? Sudah 10 tahun. Bim. Omongan ini ya sampai 10 tahun. Terus gini aja. Saya punya niatan barangkali ada orang yang mau ngasih rezeki tak sumbang ngono loh. Sampean punya uang berapa? Dikit, Beb. Di piro? 10? Gak sampai. 5 juta, Beb. Nggak. Piro jaluk anake uang. 1,5 juta kurang dikit. Tak bilang 1,5 juta gak nyekel. Gak. Ya wis tawakal sama Allah. Cari dulu harimnya mau diomongi, terus mulai hidup dari nol, ya mulai dari angka nol Pak, ngono. Misalkan mau, insya Allah Allah akan datangkan perempuan sama rezekinya. Wis taala. Tapi merubah mindset atau hati ini untuk nikah pasca seperti itu tidak bisa. Ya harus dirubah kalau tidak rapi-rapi kon. Umurnya 40 dan 40. Ketika sudah menikah nanti, wallah nyesel-nyesel. Tahu kan mulai dulu nikah ya enggak. Hakadha. Kemudian wa aksama ala dzalika bi rububiyyatihi, bahkan Allah bukan cuma menjamin tapi bersumpah atas zat keagungannya untuk menjamin rezeki kita. Tugas kita di sini hadirin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya ibadah saja. Hanya ibadah. Sisanya ikhtiar cari rezeki. Ojo diwale. Cari rezeki, ya. Jangan lupakan akhiratmu. Ojo lali salatnya, jangan. Salah. Ibadah dengan berbagai macam variannya, ibadah salat, puasa. Terus jangan lupa cari rezeki, itu ikhtiar. Fasrif hammaka ilal qiyam bima farada 'alaika min haqqih, maka palingkan perhatianmu sekarang kepada kewajiban yang Allah bebankan. Fa innama ubtuliya ahlu zaman bi baliyatil ihtimam birrizqi. Ini rumusan ini kata beliau. Apa? Sesungguhnya musibah zaman ini apa? Banyak pikiran terhadap rezeki. Akhirnya tadyi'uqubatan lahum ala tadyi'il awamir. Akhirnya kewajiban yang Allah bebankan ditinggal. Wartikabil maharim, larangan dijalankan. Sampai ada hadis, sayati ala ummati zamanun, akan datang kepada umatku satu zaman, kata Nabi. Ya, halakur rajul ala yadi zaujatih. Binasanya seorang laki di tangan perempuannya. Iya. Dia meminta sesuatu yang tidak dimampu oleh suaminya. Fayadkhuluna madakhilas su', maka akhirnya ketika mungkin minta nafkah berlebihan, gaya hidup yang mewah, gak bisa, gak nututi, dia masuk tempat-tempat yang terlarang. Ya. Fayuhlakuna, akhirnya mereka semua binasa. Ya, au kama qala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian wa usika, dan aku wasiatkan kepadamu birrifqi fi jami'il ahwal, lemah lembut di setiap keadaanmu. Wal ikhlasu lillah fi jami'il af'al, ikhlas karena Allah di semua pekerjaanmu. Wa bitarki kulli ma yushil anillah, tinggalkan yang melalaikan dari Allah, min ahlin, keluarga, au malin, ataupun harta. Wa bi husnil iqbal ala ma yanfa' fil ma'al, dan kita menghadap kepada Allah berbuat sesuatu yang manfaat di masa depan. Wa birruju' ilallah, ayo kembali sama Allah. Ya, kembali sama Allah itu bukan terus kita tobat, surat tobat, bukan. Perasaan ini gantung sama orang, sama makhluk, buang. Ana punya Allah. Gitu aja. Ana punya Allah. Orang cari rezeki itu kayak orang mancing, nggak bisa sekarang mungkin besok. Nggak dapat besok mungkin lusa. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala sampai hari ini kosong. Tidak ada. Hari ini bakal dikasih, besok lain lagi. Ya enggak? Saya pernah cerita. Kalaupun saya mau memikirkan masalah rezeki, mungkin saya orang pertama yang memikirkan masalah rezeki. Tapi Allah Ta'ala
sudah menjamin rezeki itu akan lancar. Beliau cerita ketika masa penjajahan di Yaman, ya, Habib Umar masih di Baidho. Baidho itu Yaman Utara. Ya, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar yang jenggotnya merah itu masih mondok. Waktu itu hari raya Idul Fitri. Anak-anak yang mondok pada pulang. Saya, kata beliau, tidak pulang. Ya, apa mau pulang? Abah ditarim, berjuang. Umi juga ditarim. Saya di sini, tidak bisa pulang. Mana keadaan lagi perang. Terus, yang saya makan apa? Biskuit. Kayak biskuit Roma itu loh. Biskuit namanya Ummul Walad. Maaf, Abul Walad. Ada biskuit namanya Abul Walad. Itu saya makan. Kalau kita mikirkan rezeki, mungkin saya mikir tidak dapat rezeki, tidak bakal jadi orang sukses. Setelah itu beliau mengatakan, coba lihat sekarang. Saya sehat walafiat. Saya punya semuanya. Alhamdulillah kasih semuanya. Berapa tahun berlalu? Siapa yang jamin? Allah. Apakah saya ditelantarkan sama Allah? Tidak. Setiap hari Allah kasih. Sampai sekarang saya sehat. Keadaan saya yang dulu sampai sekarang sama. Berarti Allah menjamin. Sampai segitunya. Ini kalam ini pernah disampaikan ketika ziarah Nabi Hud. Makanya kata beliau apa? Musibah yang paling besar kepada umat ini apa? Kepikiran urusan rezeki. Akhirnya berakibat kepada meninggalkan perintah dan melaksanakan atau melanggar daripada larangan. Kemudian wa tawakkul 'ala Allah fi jami'il ahwal, tawakal kepada Allah di semua keadaan. Wa bi mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam, dan dengan mengikuti meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam fil akhlaq wal aqwal wal af'al, di dalam akhlak beliau, ucapan dan perbuatan. Nah, terakhir kata beliau, watlub safa'al qalbi wastinaratihi fi thalathati umur, 3 hal cara membersihkan hati. 3 hal cara kita bisa membersihkan hati kita. Yang pertama, qiraatul Quran bit tadbir wat tartil. Baca Al-Quran dengan penghayatan, dengan memahami makna, tadabbur dan tartil. Tartil secara tajwid. Ambil Quran, enggak tahu artinya Ustaz, ada terjemahan. Enggak tahu maknanya Ustaz, tanya sama ulama. Ini kok ucapannya begini ya? Oh, ini kisahnya begini. Asbabun nuzulnya begini, sebab-sebab diturunkan ayat. Nanti ustadznya bakal nerangin tuh, gini, nanti begini, nambah iman. Ketika nambah iman, hati bersih. Nah, terus baca Quran lagi, ini kok ajib ya, saya kok tersentuh dengan ayat ini meskipun saya tidak paham, apa ini? Tanya lagi. Coba lihat terjemahannya, oh begini, masih belum paham, coba tanya sama ustadz. Yang pertama, yang kedua, az-zikru lillah ma'al adab wal hudur. Untuk menyinari hati atau membersihkan hati, zikir kepada Allah dalam keadaan adab dan hati yang hadir. Ya. Kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, minta maaf ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah. Wa bihamdihi, dengan segala pujiannya. Subhanallahil azim, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Itu kalau ente hadir hatinya dengan makna seperti itu, 3 kali zikir seperti itu, lebih banyak dampaknya daripada 100 kali tidak ada hadirnya. Enggak berdampak sama sekali. Yang ketiga, al-qiyamu minal laili biqalbin munkasir wa jawari khasyiah. Bangun malam. Terus dengan hati yang berharap kepada Allah dan anggota badan yang khusyuk. Minta sama Allah, ya Allahu ya Allah. Ustadz, ana bingung kalau malam itu sholat berapa rakaat dan yang dibaca apa. Nah, kalau malam itu sholatnya itu 5 rakaat. 2 sholat tahajud. 2 lagi witir. 1 witir. Witirnya 3 cuma dibagi. Enak. 2 rakaat apa? Tahajud. 3 rakaat witir, selesai. Terus doa apa Ustaz? Doa setelah doa sakarepmu. Doa terserah kamu.
Kalau pengen pengen puas, doa seperti apa? Ada kitab Khulasatul Madad itu yang disusun sama Habib Umar, itu lengkap di situ, duniawi ukhrawi. Bahkan nanti ada ucapan ya Allahu ya Allah 200 kali. Setiap ucapan itu hadirkan apa hajatmu di hati. Ya Allahu ya Allah, ya Allah rezeki ya Allah. Ya Allahu ya Allah kesolehan anak ya Allah. Ya Allahu ya Allah, bayangkan tengah malam iling semuanya, ingat ibu, orang tua, anak, tetangga semua. Ada. Lah, dari tiga ini ya. Wasta'in ala hadhihi thalatha bi thalathin. Dari tiga hal cara membersihkan hati ini itu dibantu tiga hal lagi. Ya, untuk mendapatkan qiraatul Quran, baca Quran, zikir bersama hati yang hadir, qiyamul lail, salat malam dengan hati yang mungkasir, hati yang hadir sama Allah, itu dibantu tiga hal. Pertama, bi takhfifil ma'idati minat ta'am. Jangan banyak makan. Ya. Kalau banyak makan enggak bakal bangun. Ya. Makanmu sak piring sehari 5 kali, terus mau bangun. Kapan bangunnya? Sampai disebutkan antara berdiri dengan perut itu harus seimbang. Kalau perut berat, tidak bakal berdiri. Kalau perut ringan, itu bisa berdiri. Paham? Satu. Kedua, wa mujanabati ahlil ghaflati minal anam. Jangan sering kumpul orang. Mananya apa? Kalau kumpul orang nanti banyak dosa. Jangan perbanyak dosa. Yang ketiga, wattafarruh min ashghali daril insiram. Jangan sibuk kepada duniawi. Kalau sudah sibuk kepada duniawi, tak bisa apa-apa. Itu dibantu dengan tiga hal. Ada beberapa hal lagi yang Habib Umar sebutkan, cuma di kitab yang lain. Kata beliau, untuk bangun malam, man nama badri yakumu badri. Kalau tidurnya awal, bangunnya bakal awal. Mau bangun jam 3, tidur jam 7, jam 8, jam 9, ya bangun jam 3. Kamu tidur jam 2, mau bangun jam 3. Tidak bisa, 3 sore bisa. Tapi 3 subuh tidak bisa. Manusia punya hak untuk mengistirahatkan badannya. Itu beliau, itu satu. Kedua, untuk menjaga dawamul wudu. Apa? Wudu itu biar tidak batal. Bagaimana? Jangan minum sesuatu yang bergas. Kopi, teh. Jangan minum malam hari. Akhirnya apa? Sudah wudu, mau tidur, namanya gas. Pengen buang angin, batal. Wudu lagi. Iyalah itu istiqomah. Leka. Kok wis penting niate sono ngono biasane. Itu yang kedua. Yang ketiga, dawamudz dzikri hatta tanam, biasakan zikir sampai ketiduran. Allah. 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 Pakai yang digital tuh. Allah. Allah. Cepat bangun itu. Hakadza wallahu a'lam bishawab.